Oke guys, kali ini kita akan unboxing dan review sekilas mengenai RAM Kingston Fury HyperX. RAM ini memiliki kapasitas 4GB DDR4, speed 2666 MHz, long DIMM. Ya, long DIMM maksudnya adalah RAM untuk personal komputer ya guys, jadi bukan untuk laptop. Oke, alasan saya membeli RAM ini adalah yang pertama, prosesor saya membatasi speed RAM di 2666 MHz. Meskipun mainboard saya support sampai 4000 MHz. Sudah tahu kan itu kerjaan siapa? Yap, tim biru. Alasan yang kedua, harganya murah. Yang ketiga, RAM ini sudah dilengkapi head spreader sehingga cukup dingin. Alasan keempat, modelnya cukup keren menurutku. Yang kelima, mereknya cukup bagus dan lumayan terkenal. Yang terakhir, yang paling penting adalah garansi lifetime jika rusak tukar baru. Oke, kita bahas dulu dari segi kemasan ya guys. Tidak ada kotak, tidak cukup mewah, fix. Oke, hore. Coba kita lihat video unboxingnya ya guys. Biar cepat, kita percepat saja. Selanjutnya mari kita cek speed dan timingnya guys. Di sini kita akan menggunakan software CPU Jet dan juga Test Manager. Untuk CPU Jet-nya silahkan di-download ya guys, free. Jadi kita akan menyesuaikan antara speed, timing, kapasitas yang telah dijanjikan di RAM-nya. Akan kita buktikan apakah sama hasilnya dengan angka di CPU Jet. Untuk mempermudah kita gabungkan dalam satu frame aja ya guys. Oke. Mari kita buka Test Manager. Klik Performance. Pilih memori. Nah, di sini guys, speed yang terbaca, speed yang berjalan pada RAM itu adalah 2667 MHz. Slot yang digunakan 1 dari 4. Jadi mainboard saya punya 4 slot RAM, tapi karena saya sedang menyicil, saya beli satu dulu. Jadi yang terisi hanya satu. Untuk selanjutnya bisa di-upgrade untuk mengisi slot yang kosong dan membuatnya menjadi dual channel. Untuk kapasitasnya di sini tertera 4 GB. Jadi melalui alat uji Test Manager secara speed hasilnya sama dengan yang dijanjikan di produknya. Kemudian secara kapasitas juga sama, 4 GB. Terus kita masuk ke hasil CPU Jet-nya. Untuk hasil CPU Jet-nya di sini tipe yang digunakan DDR4 sesuai dengan yang dijanjikan. Size atau kapasitasnya 4 GB. Ini juga tertera 4 GB, artinya cocok. Di RAM frekuensi 1330,1 MHz. Jadi pada CPU Jet di RAM frekuensi ini adalah kecepatan yang berjalan pada RAM. Di Test Manager kecepatannya 2667 MHz. Sedangkan di CPU Jet hanya separuhnya. Jadi di RAM frekuensi ini adalah speed RAM yang berjalan. Jadi jangan kaget ya guys, kalau di CPU Jet speed RAM yang tertulis adalah separuh dari speed RAM yang dijanjikan. Jadi untuk memastikan apakah speed yang dijanjikan sama dengan hasil pengujian CPU Jet-nya, silahkan kali 2 speed RAM yang tertulis
di DRAM frekuensi pada software CPU jet. Kalau dia hasilnya setelah dikali 2 cocok atau mirip dengan angka yang tertulis di RAM atau di kemasannya, berarti valid. Selanjutnya di sini ada tertulis tegangan 1,2 volt. Pada tab memori CPU jet di sana tidak tertulis mengenai tegangan pada RAM-nya. Jadi dia biasanya tertulis di tab SPD ini guys. Saya udah screenshot juga PD. Nah, di sini guys. Jadi di tab SPD ini sini dituliskan tegangan atau voltage-nya 1,2 volt. Jadi kalau kita balik ke file yang tadi tertulis di RAM-nya 1,2, berarti ini cocok dengan apa yang tertulis di CPU jet, sama dengan yang tertulis di RAM. Selanjutnya di RAM-nya juga tertulis CL16. CL ini maksudnya cache latency guys. Semakin rendah angka CL-nya, RAM-nya semakin cepat. Begitu juga kebalikannya. Jadi di sini tertulis CL16, sementara di CPU jet dia CL19. Artinya ada yang tidak sesuai, di sini guys. Antara yang tertulis di kemasan atau di RAM-nya dengan hasil pengujian kita. Selebihnya sesuai, mulai dari kapasitas, jenis RAM-nya, tipe RAM-nya, speed RAM-nya. Yang tidak sesuai itu hanya CL atau cache latency, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Saya yakin saat ini masih banyak di antara kita yang masih ingin merakit PC memakai RAM DDR4. Ini satu tips dari saya ya guys, terima atau tidak terserah. Baca. Karena DDR5 sudah keluar, kemungkinan besar harga DDR4 akan turun perlahan. Silahkan bersabar atau beli RAM 1 keping dulu, kemudian nanti setelah harganya turun, silahkan beli satu lagi untuk dijadikan dual channel. RAM ini telah saya gunakan sekitar kurang lebih 3 bulan dan sejauh ini tidak ada masalah. Jika suatu saat nanti terjadi masalah, saya akan update di deskripsi video ya guys. Sekian dulu, thanks.